Kota Metropolitan Jakarta. Saya Peter JKB. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Halo, selamat malam member PHP Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat dan tetap semangat harusnya. Sama seperti malam hari ini saya tetap semangat ngurusin PHP AD Online Learning meskipun sudah seri 125. Dan malam hari ini saya lihat nih banyak sekali antusiasnya nih. Banyak nih, udah berapa nih? 23. Biasanya cuma 10, 15, ini 23. Berarti topik hari ini memang topik yang sangat menarik karena saya mendatangkan orang nomor 1 PHP di Indonesia, tapi sekarang sudah jadi orang DevOps sih, udah merangkap, sudah jadi co-founder. Jadi sudah naik tingkat, sudah naik level. Saya sudah kenal nama beliau, namanya Kang Kandar nama panggilannya. Cuman mungkin orang-orang lebih nama panjangnya Iskandar Susman, tapi lebih familiar panggilnya Kang Kandar. Beliau adalah founder dan pernah bikin Panada Framework PHP, framework paling ternama di Indonesia dulu. Jadi kalau yang teman-teman belum pernah tahu, nah ini orangnya. Nah jadi memang beliau sudah malang melintang di dunia PHP dan sekarang naik level di tingkat yang lebih tinggi. Sekarang sudah jadi co-founder di awan.io. Hari ini beliau akan bawa topik yang mantap bener deh. Wah, begitu saya dikasih topik ini saya langsung, saya juga pengen belajar lah. Kubernetes for PHP developer. Nah, jadi ini kombinasi antara PHP, DevOps, dunia cloud, dunia kontainer. Banyak sekali ilmu di dalamnya. Jadi hari ini kita akan dengar, beliau akan sharing mengenai topik ini. Semoga ini bisa memberi pencerahan buat teman-teman. Belajar lagi hal baru supaya teman-teman bisa naik level, naik tingkat ke dunia kontainer. Oke. Format acara seperti biasa 45 menit presentasi dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya nanti bertanya di kolom komentar. Ini sudah rame aja nih kolom komentar ini. Silakan sampaikan di sana, nanti saya bacakan di bagian kedua di sesi tanya jawab. Dan seperti biasa program PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodopolitan, Rumah Komunitas ID Cloud Host, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Sukses selalu buat mereka, salam sehat buat CEO-nya, dan seluruh karyawannya. Kita terus berjuang di tengah pandemik. Oke, tanpa perlu menunggu waktu yang lama, kita akan segera mulai dengan topik kita hari ini, Kubernetes for PHP Developer. Sebentar, saya bikin host dulu. Yes, harusnya sekarang udah bisa. Silakan Kang Kandar. Oke. Nah, saya siapin presentasinya dulu. More share screen biasanya. Oke. Nggak pernah jadi co-host nih biasanya. Iya, jadi ya ini versi baru soalnya dia. Oke, mantap. Presentasinya udah kelihatan? Ya, betul. Mau di full screen atau begitu aja? Silakan. Nah, ini lagi dicari mode itunya nih. Oh, full screen-nya. Full screen-nya ini. Nah, coba saya ini tuh tadi udah sempat. Udah usah nih Kang Peter. Kang Peter. Udah usah aja. Sudah minum, ya. Oke, kalau sekarang kelihatan? Kelihatan, tapi Chrome-nya, iya. Oh, berarti saya full screen. Kalau gini, full screen? Nah, ya. Oke, mantap.
Oke, udah kelihatan berarti ya? Ini apa yang hilang nih? Oh, udah hilang. Nah, Ini. Nah, ini oke. kayaknya harus gini aja sih. Soalnya kalau Iya, nggak apa-apa. full Segini aja screen cukup banget kok. gitu. Cukup. Ya udah Cukup, kelihatan ya. cukup ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih PHP Indonesia. Ini kesekian kalinya saya kolaborasi bareng, sharing bareng sama PHP Indonesia, khususnya Om Peter dan teman-teman yang lain juga, banyak teman-teman senior di PHP Indonesia. Dan memang dari sekian lama karir saya sebagai programmer di PHP Indonesia yang paling aktif sih. Saya salut dan angkat topi, terutama buat Om Peter yang selalu nggak ada habisnya energinya untuk jalanin komunitas ini, which is itu bukan perkara yang mudah, karena kalau kita bandingin sama komunitas-komunitas yang lain kan timbul tenggelam gitu. Tapi PHP Indonesia alhamdulillah konsisten gitu, dan itu suatu kelebihan yang suatu keunggulan yang nggak bisa dipungkiri gitu, nggak bisa ditandingin bahkan. Dan ya itu tadi, saya mau ucapin terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan teman-teman PHP Indonesia kepada saya. Saya disclosure di sini, saya tidak ahli di materi yang saya sampaikan karena saya juga masih belajar. Saya tidak menyatakan ahli baik di PHP itu sendiri, PHP Programming Language, ataupun di Kubernetes-nya, tapi yang sedikit ini harapannya tuh bisa saya share gitu, karena kalau walaupun tahunya dikit tapi cuma dikit, akhirnya manfaatnya rasanya kurang gitu, karena yang saya rasain gitu ya, di komunitas itu ketika kita bisa share walaupun sedikit gitu ya, itu akan jadi buah sendiri buat kita. Itu berasa banget gitu. Dari mulai dulu sekitar 7-8 tahunan yang lalu bikin Panada terus di-share, walaupun pada saat itu ya namanya netizen gitu ya, walaupun pada saat itu agak beda lah komunitasnya dengan sekarang. Dulu kan basisnya komunitas itu di email gitu, di milis, dan ya pro kontra pasti ada yang yang nggak suka, ada yang ngedukung gitu. Tapi secara personal, karena memang niatnya sharing, dan itu sebenarnya juga wadah untuk belajar gitu. Karena dari beberapa literasi yang saya baca, ketika kita ingin menguasai sesuatu, ada tingkatannya gitu. Kalau kita pengen menguasainya secara cepat dan pas, dan memahaminya bisa dengan dalam gitu. Dan tingkatannya dari mulai yang membaca, mendengar, dari yang hadir gitu ya, hadir ke kelas misalnya, sampai tingkatan yang paling tinggi itu dengan mengajarkan orang lain gitu. Sharing sih, saya sih lebih ke sharing. Nah, atas dasar itu sebenarnya selalu senang kalau misalnya ada tawaran atau ada kesempatan untuk memberikan materi yang walaupun sebenarnya lagi-lagi ya, saya nggak pernah merasa itu adalah bidang yang saya ahli di areanya, tapi karena memang basically saya senang nyoba gitu ya, apapun saya coba. Ada hal-hal yang kayaknya ini kalau di-share ke teman-teman yang lain akan worth it gitu. Nah, belakangan sekitar 2-3 tahunan atau 4 tahun belakangan, memang fokus saya lebih banyak ke area infrastruktur, karena walaupun saya tetap coding, bikin aplikasi dan seterusnya gitu, tapi cakupan bikin aplikasinya atau codingnya tuh udah agak lebih luas, nggak cuman ke bikin aplikasi, tapi juga bagaimana bikin aplikasi web maksudnya, yang langsung di deliver ke end user, tapi bikin aplikasi yang ya agak low level gitu, ke sistem dan seterusnya, which is itu hal semakin kita tahu gitu ya, ke hal-hal yang lebih low level tuh semakin shallow banget gitu. Apa yang kita tahu kemarin tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu, karena semakin kita belajar
ngoprek gitu ya, itu tuh semakin ih gila keren banget gitu. Misalnya, let's say misalnya pada satu titik kita memang sedang ngoprek sebuah tools yang dokumentasinya minim gitu misalnya. Dan tapi ternyata mau nggak mau kita harus ngeliat ke source code-nya gitu ya. Contoh misalnya Kubernetes gitu ya, Kubernetes. Walaupun dokumentasinya banyak, tapi kadang ada hal-hal yang karena memang ada kebutuhan gitu ya, ada keperluan yang kita harus ngelihat lebih dalam ke core-nya si Kubernetes itu sendiri misalnya. Akhirnya harus ngebaca lagi source code-nya yang ada di GitHub gitu. Dan itu ketika ngelihat codingnya orang itu ini banget sih. Itu amaze banget, gila ini codingnya bisa gini ya. Cara berpikirnya sebenarnya yang saya pribadi gitu ngeliat nih keren banget sih, bisa segini konsepnya, apa namanya, cara manage kodenya, dan sampai akhirnya sampai bagaimana produknya itu sendiri. Ya let's say misalnya contoh si Kubernetes itu bagaimana mereka mendesain produknya si Kubernetes ini segitu modularnya, segitu fleksibel dan seterusnya. Dan ini nggak cuman Kubernetes misalnya, tapi hal-hal yang lain juga sebenarnya. Jadi sebenarnya semakin banyak belajar gitu dan semakin mau nerima challenge untuk mencari sesuatu yang lebih dalam atau lebih sulit, itu sebenarnya juga satu pengetahuan ya nambah, kedua kita jadi belajar sama orang lain walaupun nggak diajarin secara langsung gitu. Jadi tadi contohnya misalnya kita baca source code orang lain, kita tahu bahwa best practice tuh kayak gimana sih, kayak kita tahu bahwa sebenarnya Kubernetes awalnya itu memang dikembangin oleh Google gitu. Jadi dan kita tahu bagaimana developer atau software engineer yang kerja di Google tuh standarnya kayak apa kita tahu gitu. Sehingga dari situ kita akhirnya belajar, oh kayak gini loh menstruktur kode yang kita tulis, kayak gini apa namanya workflow-nya ketika sebuah fitur dirilis dan seterusnya. Jadi hal itulah yang sebenarnya menarik gitu, terutama untuk pribadi. Dan ini sebenarnya juga harapannya sharing ini tuh juga arahnya ke sana. Dan disclosure juga di materi ini sebenarnya materi yang harapannya tuh bisa memancing teman-teman untuk menggali lebih jauh. Jadi ini sebenarnya lebih ke pengenalan aja. Kenapa saya kasih judul di sini Kubernetes for PHP Developer? Karena memang sekasat mata satu PHP developer yang paling banyak di Indonesia gitu, dan jelas komunitasnya paling aktif gitu. Kemudian hostingnya paling gampang, pakai CMNL beres gitu. Apa namanya, programmer banyak, toolsnya banyak. Nah tapi saya pengen share juga bahwa dunia aplikasi secara umum, web apps secara umum sekarang itu jauh banget apa namanya ekosistemnya dibanding misalnya 4-5 tahun lalu gitu. Walaupun masih bisa, let's say misalnya kita deploy aplikasi kita ke cPanel sekarang gitu, itu masih bisa, nggak ada masalah gitu. Tapi saya pengen mendorong sebenarnya dan mengadvocate teman-teman khususnya PHP developer tuh untuk lebih mensiapkan aplikasinya ke arah yang lebih modern, cloud native itu istilahnya sih. Nah, nanti mungkin saya akan singgung cloud native itu apa gitu. Tapi awalnya dari situ. Awalnya bahwa saya coba akan kenalin dulu Kubernetes itu apa. Bahkan sebelum sampai ke Kubernetes itu ada step-stepnya kayak kontainerisasi dan seterusnya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya akan cerita dulu bahwa saya akan cerita dulu latar belakang saya. Saya udah sekitar 12-13 tahun ya sebagai software engineer in general. Saya sempat di kompas.com juga sekitar 3 tahun. Saya lumayan lama di detik.com waktu itu sekitar 6 tahun, dan di situ saya banyak belajar. Dan salah satu apa namanya hal yang menyenangkan buat saya gitu karena di detik.com itu atmosfernya itu open source banget gitu. Jadi itu tempat buat belajar bareng-bareng banget gitu, karena yang lainnya juga open source minded gitu. Kemudian saya pindah ke Kumparan, sempat jadi VP engineer di sana kurang lebih hampir 3 tahun. Setelah itu pindah ke sebuah startup dari Australia,
Curve namanya. Produknya itu berupa aplikasi untuk sharing parking. Jadi kalau ada orang yang punya rumah, space-nya nganggur, carportnya nganggur, dia bisa menyewakan space itu untuk parking gitu. Dan orang lain jika ada yang membutuhkan parkir bisa nyari spot di sekitar tempat yang mereka mau parkir. Dan sekarang saya aktif di Awan.io. Ini startup. Alhamdulillah kita juga udah funded gitu ya dari Init6. Init6 itu visinya Mas Zaki sama Sinuk, mantan CEO dan CTO-nya Bukalapak. Mereka bikin venture capital namanya Init6, dan alhamdulillah per awal tahun ini mereka found ke kita. Mereka suka sama mereka, kita memilih kesamaan value gitu terhadap Awan.io, dan alhamdulillah kita bisa jalan bareng. Dan alhamdulillah sekarang saya full time di Awan.io, dan beberapa teman juga ada di sana gitu ya. Kita full time di Awan.io. Secara umum Awan.io itu apa adalah bahwa itu adalah platform gitu, platform untuk cloud gitu. Tapi saya nggak akan banyak bahas, saya nggak akan ngebahas tentang Awan.io. Saya akan lebih fokus ke materi tentang PHP dan Kubernetes. Dan kalau ada yang mau halo saya, kontak saya bisa ini ada di GitHub, di GitLab, di Twitter juga mungkin, tapi Twitter saya nggak terlalu aktif. Mungkin bisa di LinkedIn ataupun Facebook gitu. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi. Kenapa sih kita harus membuat aplikasi yang siap jalan di atas Kubernetes gitu? Tadi saya sempat mention bahwa ekosistem aplikasi sekarang tuh jauh bentuknya, jauh cara menggunakannya itu dibanding misalnya 4-5 tahun lalu gitu. Paling nggak dari perspektif aplikasi yang berbasis PHP, karena yang selalu kita sering lakukan sebagai developer PHP akan sangat mudah, kita sangat dimudahkan dengan layanan-layanan hosting yang ada cPanel atau yang semacamnya gitu. Sementara kalau kita hanya berkutat di seputaran teknologi itu, akhirnya kita jadi ketinggalan juga bahwa di luar sana ada environment yang lain yang juga mengakomodir aplikasi kita yang basisnya PHP untuk bisa lebih modern gitu. Nah, arahnya ke situ sih. Arahnya bagaimana kita bisa menyiapkan aplikasi PHP kita untuk ke environment yang lebih modern. Jadi nggak cuma ke model yang sekarang-kadang atau yang kemarin-kemarin. Nah, kenapa sih? Dan itu merupakan proses yang sebenarnya juga harus disiapkan dari awal, karena itu akan ada trade off-nya, misalnya kalau itu disiapin nanti gitu. Karena kan umumnya ketika kita membuat sebuah aplikasi di awal-awal tuh yang kita fokuskan itu speknya apa aja. Kita mau pakai stek apa aja sih gitu. Kemudian habis itu pembahasannya sekitar ya udah fokus aja membuat aplikasinya sesuai dengan spek gitu. Sesuai dengan request. Udah ujungnya fokus ke deliverability. Bagaimana aplikasinya jadi sesuai dengan timeline dan di-deliver baik ke mungkin customer ataupun ke tim lain yang memang merequest aplikasinya. Dan hal yang jarang dari awal tuh kita udah mulai atau kita udah memikirkan bagaimana kalau misalnya aplikasi kita nanti besar, ini bagaimana manage-nya gitu. Itu kayaknya masih jarang, dan ini walaupun subjektif sih, tapi nanti bisa kita diskusikan apakah ada yang udah sampai selevel itu yang memikirkan dari awal ketika ini besar nanti seperti apa gitu. Dan udah dipikirin juga bagaimana mekanismenya nanti kalau misalnya aplikasinya harus di scale gitu. Atau justru udah ada yang melakukan itu. Ini sebenarnya saya mau tanya ke ini sih, ke teman-teman yang hadir di event ini, kalau yang udah melakukan itu tulis di komen biar saya juga tahu bahwa sebenarnya udah banyak juga yang melakukan ini misalnya gitu. Nah, kalau kita mau ngomong
hal apa aja yang perlu kita siapkan bahkan sedari awal untuk menyiapkan aplikasi PHP kita untuk bisa deploy di atas Kubernetes, itu sebenarnya kalau secara kasar ada tambahan pekerjaan baru gitu. In general gitu ya. Satu, ini nyiapin klasternya. Karena agak beda cara melihat aplikasinya itu, cara manage aplikasinya itu agak beda dengan zaman kayak kita ngedeploy aplikasi ke cPanel. Kalau cPanel kan ya share dan dia di dalam satu tempat gitu. Nah, sementara si Kubernetes ini mindset-nya adalah satu, bahwa aplikasi itu portable gitu. Sebisa mungkin bisa berpindah dari satu node ke node lain misalnya, atau dari satu physical server ke server yang lain, atau dari satu virtual machine ke virtual machine. Mindset-nya tuh seperti itu, fleksibel. Kemudian mindset-nya adalah aplikasi pasti error gitu. Jadi dengan asumsi bahwa aplikasi pasti error, bagaimana mekanismenya, bagaimana harus dipikirkan, ya kalau error, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, mindset seperti itu sebenarnya kenapa lahir tools kayak Kubernetes ini. Walaupun sebenarnya nggak cuma Kubernetes, karena ada vendor lain juga yang serupa dengan ini gitu. Tapi secara de facto untuk orchestration container orchestration istilahnya, Kubernetes itu disebutnya container orchestration yang memanage container itu secara di pasaran sana yang megang di market tuh Kubernetes gitu. Dan kita akan lihat kenapa Kubernetes bisa menjadi leading di bidangnya, di areanya. Nah, selain kita nyiapin cluster, kita juga harus ada proses membungkus aplikasi kita menjadi kontainer. Dan ini sebenarnya ini juga PR gitu, karena ya yang tadinya kita cuma sekedar deploy, baik via yang tradisional banget FTP misalnya, atau SCP, atau misalnya via Git, terus habis itu nanti di server Git pull gitu, yang semi manual. Nah, ini menjadi aplikasi itu dibungkus menjadi kontainer gitu. Ini sebenarnya PR sih buat yang belum terlalu biasa gitu, karena yang ngapain ada step kayak gini lagi gitu, ininya ada tahapan pekerjaan lagi. Nah, setelah aplikasinya bisa dikontainerisasi, harus nyiapin namanya container registry. Jadi aplikasi yang di kontainer itu sebenarnya kayak bayangin kayak aplikasi kita tuh dibungkus kayak dibungkus zip gitu, karena memang formatnya zip, target Z. Dan dia menjadi stateless, tidak ada data yang dinamis yang ada di situ, dan tapi dia portable gitu, berupa image namanya container image. Container image lah yang akan ditaruh ke namanya container registry. Yang ini bisa dipanggil, di-download di mana-mana yang di sana mengakomodir container engine. Yang container engine ini dikendalikan oleh Kubernetes gitu. Oke. Nanti saya juga akan lanjutin container registry itu kira-kira seperti apa. Dan selanjutnya yang harus disiapkan juga ketika menyiapkan kontainer itu ada namanya istilah-istilah yang sangat spesifik di Kubernetes. Ada istilahnya services, ada istilahnya deployment, ada istilahnya pod, kemudian juga nyiapin load balancer dan seterusnya. Belum lagi CI/CD bagaimana mengotomasi. Jadi ini semua terlihat kayak wasting time gitu, overkill dan buang-buang waktu. Nah, tapi bener nggak sih sekompleks itu gitu? Karena ya ini kalau kalau memang dari kacamata kasar ya kurang lebih akan seperti itu. Tapi kita kan juga tahu bahwa ya ini akan kompleks gitu, akan segitu kompleksnya kalau misalnya kita nyiapin infrastrukturnya semua sendiri. Bahkan misalnya kita punya bare metal sendiri, kita setup sendiri gitu. Dan saya pernah baca sih Stack Overflow aja tuh ketika setup Kubernetes clusternya yang bare metal lah itu butuh waktu 1 minggu sampai up gitu. Tapi kan sekarang udah enggak. Sekarang zamannya cloud gitu. Yang di sana managed services, dan hampir semua cloud provider itu udah ada servisnya. Yang itu paling cuma 5 menit untuk nge-spawn sebuah cluster.
ada Amazon Elastic Kubernetes Services atau EKS, ada Azure juga ada, di GKI ada juga, di Google Cloud, di DigitalOcean ada, di Linode ada, di Vultr ada, dan beberapa cloud provider lainnya, baik yang high end ataupun yang medium gitu. Hanya saja saya belum nemu di Indonesia. Gitu. Mungkin saya nggak ketemu gitu atau nggak tahu. Dengar-dengar sih beberapa cloud provider udah mulai nyiapin produk itu. Seingat saya yang udah mulai nyiapin tuh Bisnet, Geo kalau nggak salah udah nyiapin. Tapi mudah-mudahan tahun depan gitu ya adalah. Saya berharap tahun depan ada hosting provider di sini. Tadi ada ID Cloud House yang sebagai sponsor acara ini juga. Saya berharap ada dari hosting lokal yang provide service kayak gini, sehingga biar bagaimanapun itu akan mendukung ke ekosistem developer di lokal gitu. Karena kan kita tahu lah service cloud ini ya salah satu kendalanya di harga gitu. Mungkin kalau misalnya DigitalOcean Linode ya masih terjangkau lah, karena bisa harganya bisa masih lebih murah ketimbang yang cloud provider yang agak besar gitu, macam AWS atau GCP. Nah, tapi ketika misalnya ada cloud provider lokal yang bisa menyediakan layanan seperti ini, harapannya sih selain mendukung ekosistem developer di sini, ya tentu dengan bisa provide harga yang lebih murah gitu. Tadi saya juga sempat bahwa sebuah aplikasi yang sudah di-containerize itu harus disimpan ke dalam sebuah repository. Itu namanya ada container registry. Dan kalau untungnya banyak yang gratis di sana. GitLab punya, GitHub punya, Docker juga masih private registry yang gratis, walaupun cuma satu. Ada namanya Quay ini punyanya Red Hat, nah itu gratis juga. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang memudahkan buat teman-teman yang memang akan mulai untuk mencoba mendeploy Kubernetes ini. Jadi harapannya selain tadi cloud service udah ada, manage container private registry yang gratis juga ada, harapannya ini bisa mendorong teman-teman untuk bisa nyoba sih. Nah, kalau kita lihat dan kalau kita perhatikan gitu ya, investasi yang dilakukan, walaupun tadi kan sudah saya paparkan bahwa step untuk menyiapkan Kubernetes cluster itu banyak gitu. Dan dari sisi developer terutama menyiapkan aplikasinya menjadi containerized, terus mempush itu ke sebuah container registry. Dan itu kan sebenarnya effort juga ya. Tapi kalau dibandingkan dengan ketika nanti aplikasinya sudah besar, terus harus dibuat se-scalable mungkin, dan diharapkan bisa adaptif terhadap traffic yang tinggi, mau nggak mau ketika itu harus direfactor, itu cost-nya lebih besar ketimbang harus menyiapkan di awal gitu. Makanya ketika kita invest waktu di awal untuk membuat aplikasinya cloud ready atau containerized ready dari awal, itu investasinya lebih murah ketimbang ketika aplikasinya udah besar terus harus direfactor gitu. Ini hal yang harus kita concern dari awal gitu. Karena terakhir saya sempat ada project ke salah satu kementerian di Indonesia, dan itu lumayan lumayan terbuka gitu terhadap teknologi, sehingga dari awal mereka memberikan kesempatan untuk ini didesain untuk cloud ready dari awal, dan kita bikin microservice, kita deploy-nya di atas Google Kubernetes Engine, dan kita containerize aplikasinya gitu. Dan walaupun memang itu ternyata memang bagian dari spek mereka, tapi karena mereka udah aware dengan teknologi itu, buat kita juga buat teman-teman yang ngerjain juga senang, karena ketika nanti udah besar relatif lebih mudah nge-scale up, nge-scale down-nya, karena udah running di atas Kubernetes gitu. Dan dia ditaruh di cloud provider di GCP, sehingga karena
aplikasinya itu sendiri, layanan itu dipakai secara nasional dan ada peak-peaknya yang waktu-waktu yang itu trafficnya tinggi banget gitu. Tapi karena memang udah didesain dari awal segitu fleksibelnya, sehingga relatif lebih mudah. Walaupun ada masalah, tetap ada masalah itu pasti ada. Tapi relatif lebih mudah gitu. Sehingga mengisolasi sumber masalahnya apa lebih cepat ketemu ketimbang aplikasinya sebuah monolitik besar yang harus dirunutin satu-satu gitu. Oke, hal yang saya lihat bahwa ketika aplikasi kita di develop dari awal untuk containerized ready ya atau cloud ready, itu akhirnya menjadi sebuah standar untuk aplikasi kita. Kenapa? Karena stack yang digunakan ketika di development sama di production atau di testing jadi seragam. Karena semuanya menjadi menjadi standar karena ada komposnya gitu. Komposnya ini yang menstate aplikasi kita ini, aplikasi kita pakai PHP, PHP-nya itu pakai runtime-nya pakai FVM, terus web server-nya itu pakai Nginx, Nginx-nya versi berapa, Laravel-nya versi berapa, itu semua terstate secara tertulis sehingga konsisten antara aplikasi kita yang ada di development lokal maupun yang ada di testing, bahkan ke teman-teman gitu, ke peer yang juga kerja bareng di project yang bareng, itu menjadi konsisten. Nah, kenapa juga dan hal lain yang juga saya highlight di sini sebenarnya tadi udah saya sempat sebut standarisasi development dan seterusnya. Harapannya ketika aplikasi kita udah segitu fleksibelnya gitu ya, itu mengurangi vendor locking. Bayangin ternyata misalnya taruhlah misalnya aplikasi kita deploy ke AWS gitu. Suatu titik harganya udah mahal banget dan kita harus pindah ke sebuah tempat lain gitu yang mungkin lebih murah, atau bahkan misalnya ke server yang kita manage sendiri karena memang udah besar misalnya. Nah, kalau kita nggak mendesain dari awal di containerize, itu akan sangat kesulitan mindahinnya. Tapi bayangin kalau misalnya dari awal kita udah aplikasinya udah dipecah kecil-kecil menjadi image aplikasi yang bisa dipindahkan ke satu tempat dan ke tempat lain dengan mindset microservice gitu ya. Mekanisme untuk pindah relatif lebih mudah karena apapun cloud providernya ya, misalnya tadi ada GCP, ada AWS, ada DigitalOcean gitu ya. Selama mereka kan mengabstraksi Kubernetes Engine. Nah, di atas Kubernetes Engine itulah kita taruh aplikasi kita kan, kontainer aplikasi kita gitu. Nah, perkara di bawahnya kita nggak peduli karena itu urusannya si cloud provider. Tapi selama itu orchestration-nya adalah Kubernetes, kita bisa dengan mudah memindahkan itu ke tempat lain gitu ya. Relatif lebih mudah. Karena memang nanti pasti ada obstacle juga. Misalnya kalau perkara data dan seterusnya gitu. Tapi itu jauh lebih mudah ketimbang pendekatan yang tradisional. Nah, apa sih yang harus kita siapin kalau kita mau nyoba ini? Kita udah mau ngomong. Tadi saya udah kasih prolog. Apa sih hal apa aja sih yang mungkin bisa dikonsiderasi bahwa kayaknya bisa nih kita invest waktu untuk aplikasi kita di containerize gitu. Nah, pastikan kita mau nyoba di lokal. Nah, hal apa aja sih yang perlu disiapin di lokal? Paling enggak sih di lokal ada Docker Engine, dan saya yakin sih teman-teman di sini udah lumayan familiar lah dengan nama Docker ya. Saya sempat ada presentasi lain tentang pengenalan Docker. Nanti kalau emang saya ketemu slide-nya saya share biar teman-teman bisa baca. Terus kemudian Docker punya namanya Docker Compose. Compose itu adalah itu tadi kumpulan state yang ditulis di file YAML, dan di situ ketulis tuh secara jelas aplikasi kita versi apa, bagaimana menjalankannya, portnya dan seterusnya. Itu yang akhirnya
membuat aplikasi kita standar gitu. Oh ya, satu lagi tadi nggak disebut tuh Minikube. Minikube itu adalah apa namanya Kubernetes versi mini gitu ya, yang bisa kita install di laptop kita. Karena memang salah satu apa namanya karena by design memang Kubernetes itu cluster gitu. Jadi kalau mau production ya agak sayang kalau cuman running di satu server, karena mindsetnya tadi itu, mindsetnya bahwa aplikasi itu bisa berpindah satu node ke node lain, aplikasi itu adalah bisa mati kapanpun gitu, sehingga si Kubernetes lah yang men-tackle kalau mati dia ngapain gitu. Kalau salah satu servernya down, node-nya down, dia akan melakukan apa gitu. Nah, makanya kalau satu server aja itu goal-nya dari desain Kubernetes itu sendiri belum tercapai. Tapi Minikube ini adalah mencoba mensimulasikan sebuah cluster yang ada di laptop kita gitu. Kalau misalnya Pak yang pakai Mac atau Windows itu biasanya sih dia running di atas Kubernetes. Jadi apa namanya Kubernetes-nya running di dalam Docker gitu. Oke, saya coba mulai ngeliatin slide saya deh. Komputer terminal saya kelihatan nggak ya? Atau saya harus share yang lain? Belum ya? Oke, saya coba. Kalau saya kelihatan ya. Kita butuh Docker. Cek. Boleh digedein nggak teksnya? Oh, ada. Oke. Bentar. Nah, ini saya nggak juga. Coba gini. Kalau gini, sekarang? Cukup? Kayaknya masih kecil sih. Ya, oke, boleh. Bisa. Oke, nah, sekali lagi. Oke. Kita cek dulu Docker. Misalnya version. Sip, kita udah punya. Kita juga butuh Docker Compose. Version. Sip, kita udah punya Dockernya, Mas. Ini Kube sekarang. Sip. Minikube. kubectl get node, karena ini untuk mastiin Kubernetes Minikube kita udah jalan, kita udah punya cluster Kubernetes, mini cluster Kubernetes di sini. Oke, saya kembali dulu ke slide-nya. Ya, kita udah punya. Kemudian kita akan coba mensimulasikan. Kita nyiapin sebuah aplikasi yang basisnya PHP. Saya pakai Laravel di sini. Kemudian saya pakai PHP APM untuk running runtime-nya. Untuk web servernya pakai Nginx. Terus database-nya pakai MariaDB. Dan storage objeknya saya pakai Minio, karena mungkin nanti aplikasinya butuh menyimpan file gitu, karena ini bentuknya galeri gitu. Dan kenapa stack-nya kayak gini? Saya sebenarnya pengen nunjukin bahwa aplikasi yang dikompos, yang sudah di containerize terus kemudian dikompos, ini sebenarnya menggambarkan kayak apa sih microservice gitu. Jadi bahkan mungkin kalau di pendekatan tradisional semuanya itu kebanyakan dalam satu server gitu ya, dalam satu virtual machine gitu, atau at least ya PHP-nya di situ, ya Laravel di situ misalnya, terus web servernya di situ, dan mungkin database di situ. Nah, justru dengan pendekatan containerize ini, itu kita bisa nunjukin bahwa kayak apa sih kira-kira ketika aplikasi itu dipecah menjadi hal-hal yang kecil gitu, service-service yang lebih kecil gitu. Nah, untuk untuk membuat aplikasi kita untuk bisa di containerize, kita butuh namanya Dockerfile gitu. Basically Dockerfile ini adalah file fisik yang di situ kita state package apa sih yang kita butuhkan untuk aplikasi kita gitu. Misalnya kayak kalau di sini kan ini gambaran aja.
kita butuh misalnya file-file curl, file zip dan seterusnya gitu. Dan di file ini juga di state aplikasi kita running di port berapa misalnya. Ini contoh Docker file. Nanti akan saya mulai liatin. Saya selesaiin dulu ke presentasinya. Kemudian ada juga kita butuh Docker Compose. Docker Compose ini sebuah file yang YAML. Jadi stepnya ketika tadi kita udah berhasil mendockerize atau mengcontainerize aplikasi kita, aplikasi PHP kita, stepnya kita ingin mengkompos, kita ingin meramu gitu ya antara PHP AVM, antara aplikasi kita, aplikasi kita yang diinterpret sama PHP AVM, kemudian dia komunikasi sama Nginx, dan bagaimana dia berkomunikasi ke database dalam satu interaksi gitu. Nah, Docker Compose ini ngebantuin kita untuk memetakan itu. Kemudian Docker Compose juga membantu kita mensimulasikan bagaimana sih setiap kontainer yang berdiri sendiri itu, jadi kayak kontainer tuh kayak mini OS lah ya. Dia ada. Nah, makanya isinya kontainer itu bisa Debian, bisa CentOS, bisa Ubuntu dan seterusnya gitu. Nah, itu dia encapsulated gitu, terbungkus sehingga seolah-olah dia komunikasi dengan server lain, dalam hal ini misalnya Nginx gitu ya. Dan dia seolah-olah seperti mengobrol antar server, dan juga untuk database-nya itu kontainer lain gitu. Nah, dengan file Docker Compose ini itu bisa menggambarkan bagaimana sebuah aplikasi kita berinteraksi dengan service yang lain. Contohnya kayak gini, nanti saya lihatnya versi besarnya. Ini gambaran umum aja. Kemudian tadi kita udah mulai mengenalkan apa itu Docker gitu ya, apa itu containerized gitu, dan apa yang dibutuhkan. Kemudian kenapa kita butuh Docker Compose, itu juga sesuatu yang bisa kita gunakan terutama untuk development, biar lebih konsisten dan bisa di-share ke teman-teman lain sehingga stack-nya sama. Tapi sebenarnya itu masih di pra-request, itu baru hal-hal yang disiapkan di lingkungan development lokal gitu, dan belum menyentuh langsung sebenarnya ke Kubernetes sendiri. Nah, sekarang saya coba ingin kenalin konsep-konsep atau istilah apa aja yang mungkin akan kita jumpai nanti ketika kita udah mulai menggunakan Kubernetes. Nah, di Kubernetes itu ada istilah service, ada istilah pod, ada istilah deployment, ada istilah service ingress, secret, config map, dan seterusnya. Tapi kita akan fokus ke beberapa hal yang intinya aja gitu. Contoh misalnya pod deh. Pod itu sebenarnya satuan yang paling kecil di Kubernetes gitu ya. Satuan yang paling kecil, objek yang paling kecil di Kubernetes. Jadi kalau tadi kita udah sempat menyinggung tentang kontainer, yang kontainer itu tempat di mana kita membungkus aplikasi kita yang di situ ya seolah-olah si aplikasi kita berjalan di atas sebuah OS gitu ya. Nah, pod ini adalah sebuah objek yang dia mengenkapsulasi kontainer. Kalau tadi kan kontainer mengenkapsulasi aplikasi kita. Nah, kalau si pod dia mengenkapsulasi kontainer. Jadi dan si di pod ini bisa lebih dari satu kontainer gitu. Satu bisa dua gitu. Walaupun nggak bisa banyak-banyak, nggak best practice kalau banyak-banyak juga. Contoh kalau aplikasi PHP dari beberapa testing idealnya satu pod itu 2 kontainer untuk PHP ya. Kalau kita pakai Nginx misalnya. Nah, untuk di PHP misalnya, satu pod itu bisa terdiri dari satu kontainer Nginx dan satu kontainer aplikasi PHP kita. Nah, nanti di dalam pod ini, dia berkomunikasi secara localhost. Jadi misalnya aplikasi AVM di port 9000 dan si Nginx-nya di port 80 misalnya. Nanti mereka akan bisa saling berkomunikasi. Kemudian istilah lainnya di Kubernetes ada namanya deployment. Nah, deployment ini adalah sebuah objek yang bertugas sebagai pengawas dari sebuah pod. Tadi kalau misalnya let's say podnya mati gitu, aplikasi kita crash atau ada error yang sehingga aplikasinya mati,
tugas deployment adalah memastikan dia hidup lagi. Itu satu. Kemudian tugasnya deployment kalau memang dia dibutuhkan, deployment yang bertugas untuk men-scale pod tadi menjadi beberapa pod yang identik gitu. Sehingga ketika dibutuhkan scale, misalnya aplikasi kita butuh di scale, nanti kita menginformasikan ke deployment. Ini tugasnya si deployment. Kemudian ada namanya service gitu. Nah, service ini adalah objek yang memastikan bahwa aplikasi kita di dalam pod tadi tuh bisa terekspos ke keluar. Keluarnya dalam arti sesama environment yang ada di dalam Kubernetes. Kita belum ngomong sampai bisa diekspos ke publik gitu secara HTTP, tapi ini adalah sebuah proxy lah ya, sebuah atau load balancer yang memastikan aplikasi kita di dalam pod itu bisa diakses oleh service lain atau itu bisa diakses oleh aplikasi lain yang ada di kontainer lain gitu. Dan itu berarti aplikasi lain itu di-manage oleh deployment yang lain. Ini tugasnya si service. Nah, terakhir ada istilah namanya ingress. Ingress inilah yang memungkinkan aplikasi HTTP kita tadi, aplikasi PHP kita tadi yang di proxy oleh Nginx itu bisa diekspos keluar. Nah, ingress ini bertugas merouting misalnya domainnya apa, kandar.id, oh ternyata kandar.id podnya tuh ini gitu, service-nya tuh ini tugasnya ingress yang merouting. Itu tugasnya ingress juga kalau ternyata misalnya kita membutuhkan SSL gitu, misalnya kalau kita pakai ingress controllernya Traffic atau Nginx bisa mengotomasi untuk membuat SSL sertifikat. Kemudian tugas dia juga sebagai kalau di aplikasi atau di web server tuh kita bisa mendefine berdasarkan path misalnya. Nah, di Inggris juga bisa melakukan itu. Oke, kemudian ada istilah juga namanya secret. Nah, di secret ini sebenarnya tempat kita menyimpan konfigurasi sih. Kalau saya sih bilangnya ini tempat menyimpan environment variable. Kalau kita di aplikasi biasanya kita menaruh informasi sesuatu yang sifatnya configurable ke dalam environment variable. Baik kredensial API atau endpoint sebuah API dan seterusnya, biasanya environment variable inilah yang kita translate menjadi objek secret gitu. Nah, terakhir ada config map. Nah, config map ini kalau misalnya tadi adalah secret sifatnya seperti key value yang dikonsum oleh aplikasi kita. Nah, kalau config map biasanya sesuatu yang sifatnya binary atau file. Contoh misalnya Nginx tadi, Nginx kan butuh konfigurasi kayak misalnya nginx.conf gitu atau default.conf. Nah, kita bisa naruh konfigurasinya, isi dari konfigurasi file Nginx itu ke dalam config map. Sehingga at the end gitu ya, kita tuh kayak memanage infrastruktur kita tuh menjadi sebuah kode gitu. Walaupun nanti ada istilahnya lagi. Container as a code, infrastruktur as a code tuh nanti ada istilahnya lagi. Tapi sebenarnya dari sini tuh kita udah mulai membiasakan diri bahwa kode yang kita tulis itu tuh nggak cuma ke aplikasi, tapi yang kita tulis itu juga state-nya itu bagaimana memanage infrastruktur secara keseluruhan gitu. Ya dalam ini environment-nya Kubernetes gitu ya. Nah, buat saya pribadi hal ini sih challenging banget gitu. Maksudnya menarik banget karena kita tuh ya sebagai programmer tuh jadi punya punya kapasitas yang lebih sebenarnya kalau kita mau membuka diri gitu ya, sehingga kita bisa tetap coding untuk hal cakupan yang lebih luas. Jadi nggak cuma bikin aplikasi gitu, bahkan kita bisa coding untuk sebuah infrastruktur gitu. Dan sebenarnya arahnya tuh makin ke sini, infrastruktur cloud dan seterusnya tuh arahnya adalah bahwa infrastruktur as a code gitu. Walaupun nanti ada yang lebih tools yang lebih spesifik untuk ngurusin itu, ada Terraform dan lain-lainnya gitu. Tapi dengan kita mau nyoba aware gitu ya ke tools ini, bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa kita coba dan akhirnya
membuka untuk peluang ke hal yang lebih baru gitu. Nah, sama kayak tadi tadi kita state di Kubernetes, di Docker Compose itu menjadi kode. Ketika kita mau mendeploy aplikasi kita juga menulis manifestnya ke dalam sebuah file YAML. Nah, ini salah satu contohnya. Dan di sini juga sama istilahnya, ya, nanti kita state apa yang kita butuhkan, baik dari sisi secret-nya, baik dari sisi deployment-nya, baik dari sisi config map-nya, nanti kita tuliskan semua di dalam kode ini. Sehingga kita tuh bisa tahu bahwa kode kita tuh bukan cuma kode, bahwa infrastruktur kita tuh state-nya tuh seperti ini gitu. Dan inilah sebenarnya yang bikin konsisten. Baik kita deploy di GCP, di AWS, ataupun infrastruktur lokal kita. Oke, kalau materinya sih udah bisa. Saya mau ngeliatin mungkin simple aja. Simple demo gitu ya. Di lokal yang udah saya siapin. Saya punya sebuah aplikasi yang baru aja tadi saya bikin. Saya mau share screen. Saya share screen desktop aja deh. Jadi kelihatan ya, semua ada desktop saya ya, Om Peter ya. Oke. Saya punya aplikasi di sini, Laravel. Saya punya aplikasi Laravel di sini. Dia saya jalanin yuk. Oke, kita udah punya Laravel di port 8000. Kita coba lihat di browser. Ya, kita punya aplikasi sederhana. Aplikasinya cuman galeri. Kita bisa upload gambar di sini. Coba kita cari. Nah, ada warna-warna hijau. Kita upload. Oke, udah ada sekarang. Nah, aplikasi ini kita coba untuk containerize. Pertama kita containerize. Walaupun ini udah saya siapin sebelumnya, tapi saya akan tunjukkan step-nya apa aja sih sebenarnya untuk membungkus aplikasi ini menjadi sebuah kontainer ke dalam kontainer gitu. Kemudian setelah itu saya tunjukin juga bagaimana file YAML-nya ini jalan di atas, sekarang masih jalan di atas PHP Artisan Serve, tapi untuk database object storage-nya itu udah running di atas Docker gitu ya. Nah, sekarang kita matiin. Saya pertama mau nunjukin Docker file-nya. Agak banyak, ini karena memang saya ambil dari kerjaan project yang lain, tapi sebenarnya ini tadi saya sempat mention bahwa salah satu Docker file itu tempat kita men-state apa aja sih yang kita butuhin gitu. Dan sejauh ini kita bisa, jadi sebenarnya ini state untuk menginstal, state untuk menulis. Bahkan ini saya ganti mirrornya yang Debian ke Bisnet.io biar repositorinya ambil dari lokal gitu. Terus selanjutnya saya coba install apt-get karena ini basisnya adalah Debian. Saya juga install ekstensi PHP apa aja yang saya butuhkan, termasuk ada Excel di sini. Terus MB string, zip. Kemudian saya install juga komposernya karena di sini juga ada proses komposer install dari bawaan Laravel-nya. Kemudian ada grup usernya biar dia nggak jalan di atas root dan seterusnya, dan akhirnya sampai ujung bahwa aplikasi ini jalan di atas port 9000. Dan ini aplikasi kita ini kalau kita lihat di sini ini di copy. Jadi di root ini di copy ke dalam ketika proses Docker build istilahnya adalah di copy ke dalam sebuah Docker image. Kayak apa sih prosesnya? Coba kita lihat ya. Nah, proses ke build itu sebenarnya Docker build, kemudian kita beri tag namanya. Tag inilah menunjukkan bahwa aplikasi satu tag ini menunjukkan aplikasi kita labeling
atau bagaimana mengidentifikasi aplikasinya, atau bahkan versioning, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa membedakan antara sebuah versi, kemudian di build Docker image-nya, kemudian kita melakukan modifikasi dan dibedakan dengan versi yang lain, sehingga kita nanti kita bisa membedakan gitu. Kemudian kita deploy 2 kontainer yang berbeda, dan kita bisa membandingkan A/B testing dan seterusnya dengan pendekatan yang kurang lebih seperti ini. Kita jalanin, harusnya sih cepat karena udah sempat saya buat sih tadi. Ini harus ngambil dari case aja. Ini prosesnya di copy. Jadi proses Docker build itu mengcopy apa yang ada di sini. Yang saya tentukan maksudnya bisa kita, kalaupun ada yang kita nggak perluin, kita bisa kita exclude. Terus nanti ini jalanin Docker Compose, Docker install, dan seterusnya. Ini udah selesai. Kemudian kita udah punya nih namanya di sini, di laptop saya ada namanya sebuah Docker image dengan nama gallery app gitu. Nah, kita bisa menggunakan Docker image ini untuk menjalankan stack kita. Nah, ini kan baru isinya adalah berupa aplikasi kita yang berbasis Laravel plus PHP AVM. Ini belum ada Nginx karena kita pengen memisahkan. Kita proses untuk PHP itu sendiri dalam satu kontainer dan proses untuk Nginx itu dalam satu kontainer tersendiri. Nah, itu kemudian kita definisikan ke kita definisikan ke dalam Docker Compose. Nah, apa sih isinya Docker Compose? Ini yang lebih detail. Isinya adalah satu service. Misalnya tadi aplikasi kita, di sini kita tulis juga image-nya apa, kita ambil dari sini. Terus kemudian portnya, working directory-nya, terus dia bergantung ke service lain kah atau enggak gitu. Nah, kalau ini saya state bahwa dia bergantung ke service database, yaitu MariaDB. Mana sih MariaDB? MariaDB ada di bawah. Nah, ini service lain. Kalau ini service PHP kita, berbasis PHP, saya kasih nama PHP dan ini kita bisa kita kasih nama pun. Saya bikin lagi namanya MariaDB. Ini isinya database. Ini database server gitu ya. Ada satu kontainer bertugas sebagai database. Ini kita state environment variable-nya, termasuk kita state di sini username, password, nama database, dan seterusnya. Kalau kita perhatiin, di sini, ini kan environment-nya, sebenarnya ini adalah environment variable yang ada di bawaan dari Laravel. Kalau kita lihat di sini, nah ini. Jadi ini kita coba translate, karena kan workflow-nya gitu ya, urutan ketika membaca environment variable, urutan pertamanya dari sistem dulu. Dan ini, ketika kita mendefinisikan di sini, ini akan menjadi sistem environment variable. Kecuali di sini nggak ada, baru si aplikasi membaca dari file.env gitu. Nah, contoh misalnya dbhost gitu. Nah, dbhost saya langsung mention di sini karena berarti ini jadi hostname gitu. Si aplikasi kita akan otomatis connect ke database dengan host ini. Dan ini adalah alias untuk ke sini. Nah, ini baru PHP-nya. Kita pengen aplikasi kita expose keluar di port 8070 misalnya. Nah, ini kita menggunakan Nginx sebagai web proxy-nya. Dan kalau kita lihat, kita nge-state konfigurasi di sini. Kita lihat konfigurasi Nginx. Nah, ini dia. Basically, dia upstream ke backend. Kalau kita lihat di sini, CGI-nya dan seterusnya, dia CGI-nya ngambil dari upstream-nya ini. Kalau kita lihat di sini, ini sama nih, dia pakai alias juga. Kalau tadi kita di database pakai aliasnya MariaDB, si Nginx pakai aliasnya PHP di port 9000. Kalau kita lihat ke sini, ini konsisten. Di sini portnya 9000, di sini aliasnya nama servisnya PHP. Dan itu Nginx dan MariaDB dan PHP, dan satu lagi adalah Minio. Saya gunakan Minio di sini. Minio basically adalah sebenarnya object storage. Kalau misalnya di AWS ada S3 misalnya. Nah, saya gunakan Minio untuk menyimpan file tadi yang ketika tadi testingnya di-upload. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya ini satu sistem sendiri. Bahkan saya bilang ini satu mini OS sendiri gitu. Ini satu mini OS sendiri. Nginx juga dan PHP aplikasi kita juga. Jadi ini kita udah mulai ngeliat bahwa aplikasi kita tuh seolah-olah ngobrol antar server gitu.
dan sebenarnya dia udah mulai memberikan mindset bahwa dengan kita mendesain seperti ini, dengan memisahkan seperti ini, satu separated concern gitu, bahwa misalnya kan bisa jadi utilitas CPU, RAM dan seterusnya yang dibutuhkan PHP itu berbeda dengan misalnya dengan Nginx gitu, berbeda dengan MariaDB. Dan dari sini, let's say misalnya ada error, kita tuh bisa dengan cepat ngedebug apakah itu di level PHP errornya atau di level Nginx gitu. Karena masing-masing service ini dia punya lognya sendiri yang bisa kita digging di sana gitu. Atau kalau misalnya ternyata di database yang mati dan seterusnya. Nah, Dockerfile udah, Docker Compose sudah. Kemudian untuk aplikasi kita bisa berjalan ke Kubernetes, tadi ada namanya manifest. Nah, kalau Docker Compose kelihatannya ini masih simple karena kita belum ini masih ada semi manual kayak misalnya konfigurasi untuk file, konfigurasi untuk working directory dan seterusnya. Sekarang saya mau liatin isi dari manifest Kubernetes. Nah, ini agak banyak karena ada namanya secret. Tadi saya sempat mention sebuah secret gitu. Nah, secret ini juga selain bisa digunakan untuk men-state environment variable, secret bisa digunakan untuk misalnya kredensial untuk Docker pool image yang kita buat dari aplikasi kita yang udah di-containerized. Terus tadi saya sempat nyebutin config map, kira-kira sepertinya isinya seperti ini. Jadi semuanya di-state ke dalam sebuah file YAML, dan ini adalah isi dari file Nginx yang tadi kita sempat lihat. Ini isinya ada ini. Saya pindahkan ke dalam sini, dan ini menjadi config map. Nanti ketika udah di deploy aplikasi ini, actualnya adalah fisik yang dibaca oleh Nginx di path ini gitu, di path etc nginx-conf.t dan dengan nama file default.conf. Setelah di sini nama filenya kita pakaiin default.conf deh. Nah ini dia, ini kita jadi namanya. Oke, itu config map. Terus terus selanjutnya secret. Nah ini yang tadi saya bilang secret yang isinya adalah environment variable, dan by default hal-hal kayak gini di base 64 encode kita harus nulisnya dalam base 64 encode. Nah ini yang sebelum di encode isinya adalah ini isinya Laravel lokal, ini isinya adalah generate API app key yang bawaan dari Laravel, terus ini hostnya kayak gini dan seterusnya. Kemudian, nah ini deployment, dia yang bertugas untuk memastikan pod kita running gitu. Agak banyak labelnya dan seterusnya, ada detail. Nah di sini yang saya pengen highlight adalah ini adalah image yang tadi kita udah build. Nanti si aplikasinya, si deployment-nya akan manggil image ini dan men-spawn sebuah aplikasi gitu. Kemudian di dalam deployment yang sama, pod yang sama, saya coba state juga kontainer untuk Nginx. Jadi dalam satu pod nanti akan ada dua kontainer aplikasi kita, Gallery App namanya, satu lagi Nginx. Nanti kita expose-nya keluar, kita pakai yang Nginx dengan port 80 misalnya. Ini port kontainer 80. Di sini kita juga state resource yang dipakai berapa dan seterusnya. Nah, ini volume inilah yang akan nanti fisikalnya ada di dalam kontainernya si Nginx. Kita kan state nih di sini. Dia ngambil dari volume mount dengan nama config. Nah, ini diambil dari sini namanya config, dan mount-nya kemana? Mount-nya ke path-nya ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini reference-nya ke config map. Apa sih nama config map-nya? Nama config map-nya ada nginx.config. Ini adalah nama ini gitu, nginx.config. Jadi ini di reference ke sini. Mirip kayak reference database lah kira-kira. Udah, selebihnya ada beberapa atribut. Terakhir adalah service. Service inilah yang akan mengekspos aplikasi kita di port 80. Yuk, coba kita jalanin. Oke, tadi kita udah punya Kubernetes cluster. Tadi aplikasi kita jalan di
port 8000, ini adalah port yang bawaannya Laravel. Kemudian tadi kita udah berhasil nge-build image, kita udah bikin image-nya yang nanti akan di-pull oleh Kubernetes-nya yang berdasarkan dari manifest yang ada di sini. Coba ambil path-nya dulu. Kita jalanin. kubectl apply minf file manifestnya kemana. Oke, ini udah di-created. Kita bisa lihat kubectl get pod misalnya. Oke, nah ini udah running. Nah, kita lihat di sini aplikasi kita, harusnya tadi saya lihatin sebenarnya udah running atau belum gitu ya. Saya ulang. Ya. Nah, ini sih sebenarnya juga hal lain yang menurut saya enak banget. Jadi sebuah infrastruktur gitu ya, dengan gampangnya di-spawn, di-create, ataupun dihapus gitu. Kita lihat kubectl get pod. Oke, di terminating lagi dihapus. Kita tunggu sebentar. Segala biasanya karena alokasi resource yang saya berikan untuk Docker yang menjalankan mini kube ini juga nggak terlalu besar, jadi dia agak. Nah, ini udah habis sekarang. Kalau kita lihat udah nggak ada code lagi di sini. kubectl get deployment misalnya, itu juga nggak ada. kubectl get service, itu juga ini bawaannya Kubernetes, jadi yang kita bikin nggak ada. Sekarang kita coba apply lagi yang tadi. Oke, created, secret created, config map created, deployment created, service created. kubectl get service, bisa disingkat SVC, ada. Kita udah punya service namanya Galer App. Kita cek deployment. Sip, kita udah punya deployment, udah ready. Kita juga udah punya, kita lihat pod. Ya, podnya udah running. Nah, sekarang kita coba akses aplikasi ini biar bisa diekspos keluar. Karena by default kita masih belum bisa mengakses nih. Kita udah punya service. Tapi ini masih di dalam clusternya Kubernetes. Kita pengen expose ke sini. Kalau di environment production, baik di cloud ataupun di server yang kita gunakan untuk production, ada namanya ingress. Yang ingress itu ada ingress controller. Nah, itu yang akan diekspos port 80 sama port 443, dan nanti si ingress controller inilah akan merouting ke dalam internal cluster, internal IP, aplikasi dengan domain apa akan di-routing kemana. Sekarang biar aplikasi kita bisa diekspos keluar, bisa kita akses di browser, Minikube bisa mensimulate itu. Minikube service, nama service-nya Oke, kita bisa akses di sini berarti. Kita lihat, ini harusnya udah mati kan tadi. Ya udah mati, sekarang kita lihat. Ya, kita udah punya. Ini running sekarang di atas Kubernetes. Terutama aplikasinya ya, karena kita state di manifest tadi, yang kita state itu adalah PHP-nya dan Nginx-nya. Untuk database-nya sama Minio-nya, saya tetap menggunakan yang sekarang running sebagai development di Docker Compose. Kita tambahin. Tadi terakhir yang file ini yang hijau. Oke, agak mencolok ya. Nah, ini aja deh. Ini FYI waktu saya masih di Kerep dan kita waktu itu menang hackathon-nya Toyota. Ya, udah berhasil. Oke, kayaknya itu aja dari saya. Komputer presentasinya juga udah closing. Dan selamat mencoba buat teman-teman. Mudah-mudahan penasaran. Mudah-mudahan penjelasan saya kurang sehingga teman-teman bisa nyari
lagi dan bahkan nyoba gitu. Itu aja Om Peter. Oke, mantap. 1 jam lebih teman-teman, sampai nggak terasa saking asiknya. Oke, saya nggak akan bisa baca pertanyaan banyak-banyak hari ini. Paling banter 3, karena memang juga teman-teman di communities kayaknya mereka juga banyak yang minat dengan dunia Kubernetes ini, jadi banyak yang bantu jawab juga. Oke, Kang Kandar bisa istirahat minum sebentar karena ada Oke, beberapa pesan yang mau lewat. siap. Terima kasih. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dan dari Kodepolitan. Kodepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Ya, siapa tahu di Kodepolitan ada pelatihan tentang Kubernetes ya. Kalian daftar aja di sana untuk belajar lebih dalam. Dan dari Rumah Komunitas. Kalau kasus itu bisa. Rumah Komunitas Tadi sebagai pelopor anak-anak. merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order, dan sekarang lagi dipromo dengan program Point Fest. Ini adalah rompi yang baru dan ya oke juga. Kalau kalian mau pakai logo sendiri boleh, mau pakai logo PHP Indonesia juga boleh, mau pakai logo Kubernetes juga boleh, ya mana suka-suka deh. Ini silakan teman-teman berkunjung ke rumahkomunitas.com dan bisa dibikin jadi kayak gini. Jadi enak lah kaosnya, saya sudah punya. Yes, right. Point Fest, Casual Fat Winebreaker. Dan dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD Cloud dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015 telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan pro, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan terakhir dari Refactory sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan pada dunia pemrograman karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Oke. Kita akan masuk ke pertanyaan karena cuma ada 3 pertanyaan aja yang akan saya baca hari ini. Dari Mas Aprisa. Tanya duluan, logging itu katanya pertanyaannya itu. Wow, dibaca aja supaya mungkin Kang Kandar bisa lebih memahami pertanyaannya. Ya, dipisah. Jawabannya dipisah. Untuk PHP APM-nya, std out-nya di di output ke PHP APM biar nanti log-nya ke situ. Kalau di Laravel ada tuh config untuk std out ya. Nanti jadi std out-nya dari Laravel ditangkap sama si PHP APM sehingga yaudah kita fokus ngedebugnya di kontainernya PHP APM aja. Jadi kita nggak perlu lagi ngedebug sampai ke Apache-nya gitu. Dipisah ini. Oke. Pertanyaan kedua dari Karim. Oke. Sebenarnya Git nggak terlalu related ya, karena Git itu lebih ke bagaimana manage kodenya, disimpan atau di-share ke tempatnya lain. Tapi kalau untuk terkait dengan Kubernetes itu, step awalnya itu Docker. Itu dulu. Ketika konsep untuk Dockernya itu dapat, baru nanti mudah ke yang lainnya. Karena terus terang saya juga dulu agak struggling sebenarnya memahami konsepnya Kubernetes gitu. Karena yang dikenalkan oleh Kubernetes itu konsepnya baru semua. Tapi karena memang itu ada ternyata belakangan dia punya konsep namanya deployment, service, pod dan seterusnya. Dan itu kenapa menjadi objek tersendiri itu ada alasannya gitu. Dan itu modular banget. Dan pada akhirnya kita ngerti, oh tujuan ini biar aplikasi kita tuh seperti ini gitu. Tapi untuk bisa sampai ke situ, stepnya awalnya paling basic Docker dulu. Itu dulu sih jawabannya. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini dari Freddy Bambang. Panjang. Bisa. Sebenarnya
eh, tadi saya sempat mention kayaknya sebenarnya Docker Compose ke Kubernetes sebenarnya nggak berkaitan langsung. Saya tadi cuma pengen gambarin konsep dari kontainernya itu dulu gitu. Saya pengen share ke teman-teman bahwa ketika aplikasi kita sudah di containerize, pasti kan step berikutnya itu development gitu ya. Nah, kita development sharing sama teman-teman yang ngerjain project yang sama. Nah, bagaimana itu bisa konsisten, aplikasi kita konsisten yang tadi sudah di containerize, itu menggunakan Docker Compose. Walaupun Docker Compose ya bisa juga digunakan untuk production gitu ya, tapi fiturnya nggak sebanyak yang di provide oleh Kubernetes. Nah, kalau misalnya tadi ditanya, si Docker Compose juga punya mekanisme untuk nge-scale segala macam, tapi dia nggak punya mekanisme bagaimana aplikasi kita atau kontainer kita di manage sehingga kalau misalnya sebuah server mati, dia bisa memindahkan ke tempat lain. Nah, itu Docker Compose nggak ada. Ada namanya Docker Service, produknya Docker juga, itu juga udah sampai level orchestration manager gitu ya, orchestration container, tapi dia lagi-lagi tidak se powerful Kubernetes karena scope kayak let's say misalnya Docker Service tuh Docker Service nggak punya itu Swarm gitu ya, Docker Swarm tuh nggak punya network management yang fleksibel, nggak punya storage mekanisme yang kan kita tahu bahwa kalau misalnya aplikasi kita bisa berpindah dari satu physical server ke physical lain kan sebenarnya, apalagi kalau kita misalnya pakai data, itu sebenarnya pertanyaan berikutnya bagaimana dengan datanya gitu. Misalnya diupload ke sini, terus tiba-tiba aplikasi kita pindah ke server yang lain gitu. Nah, Kubernetes punya bagaimana sebuah data itu bisa disimpan secara konsisten sehingga ketika aplikasi kita berpindah dari satu node ke node lain, dia bisa mengakses data tersebut di mana aja gitu. Oke, pertanyaan sampai situ aja ya. Tapi ada permintaan nih, request dari Om Aprisa dan Sherlock. Boleh share manifest.yaml-nya nggak? Boleh. Sama source code-nya? Ya, boleh ya? Nanti saya upload. Tadi sebenarnya sebagian udah saya upload, tapi karena kan habis itu ada update lagi biar bisa di testing. Nanti yang update-nya saya share. Oke. Berita bagus lah itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelajari source code-nya. Karena memang ya saya juga terus terang ngerti Kubernetes, tapi kalau mesti lihat source code sih baru ketahuan. Oh ini ternyata kesini, ini kesini. Bikin nyoba. Oke lah, baik, kita sudah di akhir sesi kita dan kita akan tutup, dan mungkin Kang Kandar ada semacam pesan-pesan buat teman-teman yang mau belajar terkait kesimpulan topik kita hari ini dan ya motivasi lah buat mereka. Saya sih ini aja sih bahwa sebenarnya IT secara general, programming tuh ya itu ini banget gitu, industri yang seksi banget gitu. Industri yang saya sekarang umurnya udah 40 lebih gitu, tapi itu kayak masih belum tahu banyak gitu. Ini apa? Ini makhluk apa lagi gitu. Tapi kalau misalnya, tapi jangan reluctant gitu ya sama teknologi baru, sama istilah baru tuh telan aja dulu gitu. Tapi nanti kan lama-lama akan apalagi tertarik untuk nyoba gitu, ngoprek gitu. Dulu juga sebenarnya saya terus terang nyobain Kubernetes itu belajarnya itu at least 2 tahun sampai dapat konsepnya karena rumit banget gitu. Menurut saya rumit banget, tapi karena memang penasaran dicoba lagi, gagal nggak dapet konsepnya, udah putus asa, tapi akhirnya coba lagi gitu. Nah, makin dicoba akhirnya makin nemu gitu. Dan itu sebenarnya buat personal gitu ya, buat kita ada namanya istilah growth mindset gitu. Nah, pekerjaan programming ini kalau kita mau bisa menggali terus, itu tuh menggrowth mindset kita gitu. Jadi kemampuan kapasitas otak kita tuh berkembang terus karena kita belajar terus gitu. Programmer tuh belajar terus. Kalau sehingga sebenarnya sarannya cuma satu, jangan putus asa gitu. Jangan bosan karena once itu udah bosan ya udah akan ketinggalan banyak gitu. Wah, udah nanti akan keep up-nya tuh kan susah lagi gitu. Ya ujung-ujungnya yang tapi kan itu akhirnya misalnya kalau cuma jadi manajer gitu ya udahlah akhirnya duduk tenang-tenang aja gitu. Tapi kalau emang orangnya kecimpungnya langsung ke teknologi itu sih itu banget gitu, playground banget gitu. Nanti akan ada istilah service mesh, akan ada istilah
Prometheus dan seterusnya itu ide banget gitu, kayak hutan belantara banget, tapi itu seru sih gitu. Jadi sebenarnya kayak main game lah. Kalau teman-teman senang main game, semakin ter-challenge, levelnya semakin naik kan semakin ter-challenge kan. Tapi akhirnya kan itu juga sebenarnya kepake gitu buat kita. Itu aja sih, Om Peter. Simit kayaknya. Oh. Nah, tuh mantap tuh teman-teman. Jangan bosen, jangan nyerah. Kalian yang umurnya separuh dari umur kami berdua, masa kalah sama kami? Itu kok jadi ketahuan sih. Oke. Oke, itu mantap banget pesan dari Kang Kandar. Jadi jangan pernah bosan belajar, karena ternyata teknologi itu cantik banget. Oke, baik-baik. Terima kasih Kang Kandar. Mantap sekali untuk pesan-pesannya. Semoga teman-teman terinspirasi untuk belajar Kubernetes lebih dalam. Ada topik yang mungkin tidak tercover hari ini, ayolah kita berbagi. Karena di online learning adalah tempat kita untuk belajar sama-sama. Baik, untuk teman-teman yang pingin kontak Kang Kandar, tadi di depan sudah dikasih kontaknya. Kalau teman-teman mau mention di sana, silakan. Baik, sebagai pengumuman teman-teman, kita akan ketemu lagi nanti di hari Senin depan, pas 17 Agustus, kita akan ketemu topik tentang Ansible, dan biasalah judulnya pemateri dosennya ini dosen agak nyentrik, jadi judulnya begini. Nah, kita akan ketemu hari 17 Agustus pas hari Merdeka, kita akan ngomongin soal Ansible, dan masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri. Silakan isi form di s.byphp.id/jadi-pemateri. Saya lihat nih ada beberapa komentar ini, ada yang jawab pertanyaan. Ayolah, kalian ngisi juga lah, supaya kita sama-sama belajar Kubernetes lebih dalam. Ini ada, saya sebutin deh, ada Om Aprisa, ada siapa tadi ya? Om Fakrusi, Ramadan, terus ada Sherlock yang juga sudah, kayaknya mereka juga ngejawab. Nah, kalian ngisi dong. Kita berbagi cerita tentang Kubernetes, karena ini luas banget, Om. Kang Kandar aja sampai 1 jam nih. Sebenarnya masih semangat, tapi karena waktu aja. Jadi oke, kita akan ketemu di topik Kubernetes di waktu yang akan datang. Dan tentu ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Caribot, aka Om Ludi Darmawan yang sudah mendukung program ini. Terima kasih untuk Om Irfan yang sudah membuat website learning.byphp.id. Dan teman-teman yang mau mengakses pembelajaran online ini dari seri 1 sampai dengan 125 hari ini, teman-teman bisa follow Carik di Telegram, ketik PHP ID Learning Kubernetes. Nah, semua topik-topik terkait Kubernetes teman-teman bisa nonton ulang. Dan PHP ID membuka donasi buat teman-teman yang ingin berdonasi di PHP ID Online Learning, donasi receh, silakan berkunjung ke s.byphp.id/donasi. Oke, dengan demikian berakhir sudah kita hari ini. Terima kasih banget nih Kang Kandar sekali lagi. Sukses buat Awan.io, teman-teman yang mau berkunjung ke sana silakan. Mungkin kalian mau bikin kontainer, mau belajar di sana, di Awan.io juga boleh teman-teman lihat-lihat. Simpel kok, saya sudah pernah pakai lah. Oke, terima kasih Kak Kandar. Sukses selalu. Tetap semangat, tetap berjuang. Kita bertemu.